zero. Ceritanya seru sekali nih. Ya. Kok jadi begini ya? Wah, ini mah gak seru lagi ceritanya kalau kayak gini. Masa yang jadi tokohnya akhirnya kalah? Parah ini nih ceritanya. Udah gak seru lah. Ada anak-anak udah pada kumpul semua. Wah, anak-anak sudah siap beribadah ya kira ya? Apa? Oh iya, sudah siap ya anak-anak semua? Semua sudah pada mandi kan? Hebat, anak komunitas YDJ memang sangat luar biasa. Semangatnya tinggi untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk, kita akan mulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita akan mulai dengan berdoa. Segala puji syukur hormat kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau pada kesempatan sore hari ini kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk beribadah di komunitas YDJ pada saat sore hari ini. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami masih melakukan ibadah secara online, kami yakin dan percaya kuasa-Mu, jamahan kasih-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, selalu ada dan menjamah setiap hati anak-anak-Mu. Engkau siapkan kami Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati Engkau. Dan Engkau sendiri Tuhan yang beracara, memimpin Tuhan dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ibadah ini. Kami serahkan Tuhan seluruh acara kebaktian Tuhan pada sore hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, anak-anak masih ingat kan sama Mami Lalan? Kembali lagi Mami Layan pada saat sore hari ini melayani anak-anak dalam pujian dan firman Tuhan. Saat ini Mami ditemenin oleh 2 orang kakak nih. Kira-kira siapa ya? Nana ada yang tahu? Coba. Oh bukan. Yuk kita panggil ya. Kakak. Kesini dong. Kakak siapa ya? Yuk, kita lihat yuk. Tara. Sore hari ini Mami Lalan ditemani oleh Kakak Theo dan Kakak Febe. Yuk, ucapin salam dong sama adik-adik yang ada di rumah. Gimana? Halo adik-adik, halo anak-anak semua. Kita siap memuji nama Tuhan ya. Yuk kita nyanyikan pujian Ku Rindu Setiap Waktu. Biarlah pujian ini menjadi suatu kerinduan buat kita. Kalau kita ingin selalu melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan selalu perintahkan. Biarlah kita tidak hanya hafal dengan lagu ini, tapi biarlah ini menjadi suatu janji bagi anak-anak kepada Tuhan, bahwa kita selalu rindu untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Kita selalu rindu untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian ini, Ku Rindu Setiap Waktu. Setiap waktu
pujian ini dari awal lagi. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Anak-anak nyanyikan lagu ini. Haleluya, Yesus. Setiap waktu Anak-anak boleh renungkan kata demi kata dari pujian, di mana ini menjadi suatu kerinduan bagi kita untuk kita selalu mencari dan terus mencari kebenaran dari firman Tuhan, dan kita belajar untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yesus, Kau Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Haleluya, Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya, Yesus. Haleluya, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk beribadah, memuji, menyenangkan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, Yesus. Amin. Anak-anak, kita lanjut ya pujiannya. Di saat kita memuji, menyenangkan hati Tuhan, seringkali kita ada nih yang mengganggu, entah itu kadang adik-adik kita, kakak-kakak kita, pada saat kita mau ngikutin ibadah, ada yang mengganggu-ganggu, yang toel sana, yang cubit sini, yang ganggu-ganggu. Bener nggak kakak Febe? Iya. Ada yang nggak fokus kan kakak Teo ya? Suka kadang main-main, bermain HP, HP-nya masih dipegang aja. Anak-anak seperti itu nggak kalau di rumah? Enggak kan? Wah, anak-anak hebat. Mami juga pengen semua rindu dan sungguh-sungguh pada saat beribadah kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian Saat Iblis Menggodaku. Kalau iblis menggoda kita bilangnya apa? Kita tolak dalam nama Yesus. Yuk kita nyanyikan pujian ini pakai gerakan ya kalau bisa. Ya kakak Febe sama kakak Teo. Ya, yuk. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa.
Theo sama Koko Cici Febo ya, Kakak Febo. Kayaknya masih malu-malu. Yuk kita ajarin dong adik-adik yang di rumah untuk lebih semangat lagi nyanyi sambil memuji, sambil joget buat Tuhan ya. Kakak Febo ya dan Kakak Theo ya, oke? Oke? Oke. Kok kurang keras jawabnya? Oke. Oke, yuk kita ulangin lagi, kita nyanyikan. Semangat ya anak-anak, tetap bangkit berdiri, nggak boleh ada yang duduk ya. Yuk. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yo, sekali lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Yeay. Kalau Tuhan berada di dalam kita pasti akan selalu bersorak-sorai. Kita akan lanjutkan pujian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Siapa yang mau Tuhan ada di dalam hati kita, di dalam setiap hidup kita? Angkat tangannya, Mami mau. Ya, yuk anak-anak tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Kita pakai gerakan lagi ya. Yuk, Kakak Theo dan Kakak Febo, yuk kita nyanyi. Senangkan hati Tuhan. Siap-siap ya. Yuk. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dari awal. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Hey! Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya sekali lagi dari awal. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah
adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita duduk manis, kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mami percaya sekalipun kita beribadah online, tapi Tuhan akan menjamah setiap hati anak-anak. Ya, kita akan siapkan hati kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jalanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami sudah memuji menyenangkan hati Engkau, biarlah Tuhan puji-pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu ini Tuhan boleh menjadi dupa yang berbau harum, boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan Engkau menolong setiap anak-anak-Mu supaya Tuhan anak-anak-Mu boleh duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau masih dan akan selalu hadir di tengah-tengah ibadah kami pada saat pertengahan hingga sampai pada akhirnya nanti. Kami percaya Tuhan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu kami perlukan dalam kami menjalani dan melewati setiap kehidupan kami. Siapkan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan benih-benih firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi rema di dalam setiap hati anak-anak-Mu, dan anak-anak-Mu boleh lebih mengerti lagi apa yang menjadi mau-Mu, apa yang menjadi ingin-Mu Tuhan. Melalui lidah bibir hamba-Mu yang sebentar Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap menerima firman-Mu dan kami sambut di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, anak-anak sudah siap kan mendengarkan firman Tuhan? Anak-anak silakan duduk dulu ya. Sekilas mengenai cerita kebenaran firman Tuhan sore hari ini.
Mami Lalan mau membahas sedikit, yaitu tentang seorang yang dia pada saat melakukan suatu, akan memberitakan kebenaran firman Tuhan di di Danau Tiberias. Nah, orang ini diikuti oleh banyak orang. Kira-kira anak-anak tahu nggak mengapa orang ini sampai diikutin banyak orang? Kakak Febe tahu nggak? Kakak Theo tahu nggak? Karena orang ini banyak melakukan apa, Kak? Tahu nggak? Mujizat. Apa sih mujizat itu? Yang pernah dilakukan sama orang itu? Kira-kira Kakak Febe tahu nggak? Gak tahu. Nggak tahu? Ya, anak-anak penasaran kan? Mujizat yang dilakukan itu banyak sekali. Menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang sudah meninggal, mengusir roh-roh setan yang ada di dalam tubuh. Pada waktu itu ada orang yang kerasukan setan. Nah, masih banyak lagi mujizat-mujizat yang dilakukan. Siapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu? Siapa tuh? Betul. Ya, penasaran kan? Anak-anak juga penasaran kan? Yuk kita saksikan firman Tuhannya. Ya, kita saksikan ya, Kak. Yuk, yuk kita saksikan. Yesus baru selesai mengajar. Semua orang lapar. Suruhlah mereka pergi mencari makan, kata murid-murid Yesus. Namun Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa mereka bisa mempercayai Tuhan. Kalian beri saja mereka makan, kata Yesus. Wah, perlu gaji setahun untuk membelikan roti bagi mereka semua, seru murid-murid Yesus. Berapa banyak makanan yang kalian miliki? Tanya Yesus. Di sini ada anak laki-laki, kata Andreas. Ia punya 5 roti dan 2 ikan kecil. Yesus tersenyum. Bagus sekali. Suruhlah orang-orang itu duduk di rumput. Duduklah mereka semua di lereng gunung. Yesus bersyukur kepada Tuhan atas roti dan ikan itu. Lalu ia memecah-mecahkannya agar dibagikan oleh para muridnya. Murid-murid Yesus membagikan roti dan ikan itu kepada semua orang. Ada 5.000 orang laki-laki, juga banyak wanita dan anak-anak. Setiap orang makan sebanyak yang mereka mau.
Sesudah itu, para murid mengumpulkan sisanya. Ada 12 keranjang penuh yang tersisa dari 5 roti dan 2 ikan tadi. Orang-orang tahu bahwa mereka bisa percaya Tuhan akan memelihara mereka. Nah, anak-anak, gimana? Sudah menyaksikan video dari cerita firman Tuhan tadi kan? Kira-kira anak-anak tahu nggak ceritanya, jelas nggak tadi apa yang diceritakan dalam video tadi? Pasti anak-anak tahu kan? Iya, anak-anak di mana pada waktu dari cerita tadi disampaikan bahwa pada saat Tuhan Yesus berada di atas bukit bersama dengan murid-muridnya di Danau Tiberias ya. Di situ banyak sekali yang mengikuti Tuhan. Karena apa? Mereka pengen mendengar firman Tuhan disampaikan, dan mereka rindu untuk melihat mujizat yang dinyatakan oleh Nah, anak-anak, gimana cerita firman Tuhannya? Seru kan? Anak-anak mengerti tidak apa yang tadi diceritakan? Pastinya tahu dong, tapi Mami akan sedikit mengulas ya dari video yang tadi anak-anak tonton. Di mana pada saat Tuhan Yesus tadi berada di atas bukit bersama dengan murid-muridnya, ternyata banyak sekali orang-orang yang datang. Mereka ingin mendengar pada saat Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, suatu ketika pada saat hari sudah menjelang sore, Tuhan Yesus berkata kepada salah satu muridnya yang bernama siapa? Anak-anak tahu? Yang bernama Filipus. Tuhan Yesus berkata kepada Filipus, berilah mereka makanan supaya mereka tidak kelaparan. Dan pada waktu itu kalau dipikir, segitu banyaknya orang, gimana mau dikasih makan? Sekalipun ada yang jual roti pada zaman itu, gak akan cukup untuk mereka makan. Nah, tiba-tiba salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas berkata bahwa ada seorang anak kecil yang membawa makanan. Makanannya apa tadi? Anak-anak lihat kan? Apa yang dibawa sama anak kecil tadi? Coba yang tahu angkat tangannya. Kalau enggak tulis komentar ya di video ini ya, di YouTube ini. Kalau anak-anak tahu. Ya, kalau Mami kasih tahu ya, anak kecil ini membawa apa? Apa? Iya, 2 ekor apa nih? 2 ekor ikan. Nah, 2 ekor ikan. Dan apa lagi? Cuma 2 ekor ikan? Oh, iya benar.
Ada selain 2 ikan, anak kecil itu membawa berapa nih? Yuk kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, anak kecil ini membawa 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Wah, kira-kira dengan segitu banyaknya orang dikasih makan cuma 2 ikan sama 5 roti cukup enggak sih? Kalau secara manusia, secara pikiran manusia itu enggak akan cukup. Ya anak-anak ya. Dan kalau anak-anak menjadi anak kecil yang pada waktu itu berada bersama dengan Tuhan Yesus, membawa 2 ikan dan 5 roti. Kira-kira anak-anak mau nggak memberikan 2 ikan dan 5 roti ini kepada Tuhan Yesus untuk diberikan kepada orang-orang yang ada di situ? Coba anak-anak jawab dong, ya. Jawab kira-kira kalau anak-anak yang ada di rumah, anak-anak komunitas Yedija atau siapapun yang melihat YouTube ini, kalau menjadi seorang anak kecil yang berada pada zaman Tuhan Yesus pada waktu memberi makan 5.000 ini, kira-kira apa kalian mau berbagi dan memberikan makanan bekal yang kalian bawa? Pikirnya kan, dimakan sendiri aja saya kenyang. Toh dikasihin ke mereka juga nggak akan cukup. Tapi anak ini hebat, anak ini luar biasa. Karena dia percaya kepada Tuhan. Dia rela memberikan bekal yang dia bawa itu untuk diserahkan kepada Tuhan. Dan setelah Tuhan Yesus menerima 2 ikan dan 5 roti yang anak kecil itu kasih, lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus tadi dalam cerita tadi? Tuhan Yesus mengucap syukur. Ya, Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Bapa. Dan dia meminta kepada murid-muridnya untuk membagikan roti dan ikan yang sudah tadi diberikan sama anak kecil tadi kepada Tuhan, dan Tuhan sudah mengucap syukur. Mereka disuruh makan dengan kenyang. Apa yang terjadi anak-anak? Roti dan ikan yang dibagikan untuk mereka makan, kira-kira kalau dihitung itu ada 5.000 orang. Mereka cukup dan makan dengan kenyang. Bahkan ada lebihnya. Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan sisa-sisa yang mereka sudah makan. Kira-kira ada berapa bakul? Ada berapa? Ada 3? Tidak. Ada berapa anak-anak? Yuk, coba dihitung. Sisanya ada berapa bakul? Mami mau ngajak belajar berhitung ya, khususnya untuk anak-anak kelas balita dan kelas kecil. Kita belajar berhitung. Kira-kira sisanya ada berapa bakul? Ya, yuk coba hitung. Ada berapa? 1. Terus ada 2. Terus 3, 4, 5, 6. Nah, masih ada lagi enggak ya kira-kira? Oh, masih ada. Ternyata 7. Terus 8, 9. Ada berapa nih?
10, 11, 12. Wah, sisanya ada 12 bakul. Wah, Tuhan Yesus lagi-lagi menyatakan mujizatnya. Dan dengan kuasanya dan kasihnya kepada orang-orang yang telah mengikuti Tuhan Yesus karena mereka rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pun tidak membiarkan mereka untuk kelaparan secara lahiriah. Apalagi secara batiniah, rohaniah, kita rindu untuk selalu mendengar kebenaran firman Tuhan. Betul anak-anak? Nah, kalau anak-anak penasaran, anak-anak bisa baca cerita firman Tuhan ya, pada saat sore hari ini yang terdapat di dalam, bisa baca enggak anak-anak nih? Di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Nanti anak-anak baca ya. Yang belum bisa baca, minta tolong mami atau papi untuk membacakan Alkitabnya supaya anak-anak lebih mengerti dan lebih paham lagi ya, Bapak. Dan kalau dari cerita tadi, mami bisa ambil satu kesimpulan atau pesan dari firman Tuhan, di mana ada 3 hal atau 3 pesan yang mami dapat dari cerita firman Tuhan saat sore hari ini. Yang pertama, Tuhan mau kita belajar untuk berbagi dengan apa yang kita miliki untuk dapat memberkati orang lain. Kenapa sih kita harus berbagi? Kenapa? Kan kalau berbagi tuh nggak enak. Kalau berbagi itu kan nanti punya kita berkurang. Saya nggak mau berbagi. Nah, tapi firman Tuhan kali ini mengajarkan kalau kita harus berbagi. Kalau kita memiliki makanan, kita melihat seseorang yang dia memegang perutnya, aduh lapar. Nih, mami mau tanya sama anak-anak. Pada waktu anak-anak sekolahnya masih onset ya, datang ke sekolahan, mama papa kan pasti suka membawakan bekal. Apalagi anak-anak kecil kayak anak kelas TK, SD kelas 1, itu pasti dibawakan bekal. Pada saat anak-anak melihat salah satu teman yang tidak membawa bekal dan dia memegang perutnya karena lapar, kira-kira anak-anak mau nggak berbagi sedikit saja bekal yang dibawa untuk teman yang tidak membawa bekal itu? Saya rasa anak-anak komunitas Yedizja adalah anak-anak yang luar biasa. Pasti anak-anak akan berbagi kan? Ya? Iya. Dan yang kedua, selain kita diajarkan Tuhan untuk dapat saling berbagi untuk memberkati orang lain, yang kedua, Tuhan mau kita selalu mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan. Dengan bersyukur dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan memelihara hidup kita. Anak-anak yakin? Anak-anak percaya dengan itu? Kalau mami dengan sangat yakin dan percaya, Tuhan akan senantiasa memelihara hidup kita. Jadi anak-anak tidak perlu khawatir, anak-anak tidak perlu takut. Tuhan akan meninggalkan anak-anak, tidak akan pernah, selama kita selalu percaya dan berserah hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga,
kita tetap taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Masa-masa sekarang ini, di mana COVID-19 semakin merajalela, banyak yang terserang dan positif COVID. Mereka ada rasa cemas, rasa takut. Tapi Tuhan berkata, perlindungan Tuhan selalu ada bagi setiap anak-anaknya yang tetap taat, tetap setia hanya kepada Yesus. Untuk itu, anak-anak harus tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Dan untuk yang terakhir, untuk ayat hafalan, Mami ambil di dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segenap hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi ya anak-anak, ayat hafalannya ada di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segenap hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, Mami yakin dan percaya Tuhan yang akan terus menjamah setiap hati anak-anak. Tuhan yang akan terus mengartikan kebenaran firman Tuhan ini supaya anak-anak boleh mengerti, dan Tuhan sendiri yang akan membuat anak-anak mengerti akan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Tuhan yang akan membuat anak-anak memahami dan menjadikan firman Tuhan ini rema di dalam setiap kehidupan anak-anak. Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada setiap anak-anak untuk tidak takut, untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Karena perlindungan penyertaan Tuhan selalu nyata dan sempurna bagi setiap anak-anaknya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus beracara Tuhan. Engkau yang lebih lagi Tuhan menerangkan kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Untuk mereka lebih mengerti kebenaran firman-Mu yang saat ini Tuhan telah hamba-Mu sampaikan ya Bapa. Engkau sempurnakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menjamah setiap hati anak-Mu Tuhan. Jadikanlah anak-Mu Tuhan, anak yang selalu taat, yang selalu belajar mengucap syukur, yang mau berbagi dengan orang lain. Dan Tuhan, biarlah Tuhan Kau ajarkan kepada anak-Mu ini Tuhan, untuk selalu setia dan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami Tuhan sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang akan memberkati setiap anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami alaskan doa sembahyang kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sampai jumpa anak-anak, sampai bertemu kembali di lain waktu di minggu, di Sabtu yang akan datang bersama dengan mami-mami yang lain. Kita tunggu ya siapa yang bertugas pada Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.